Rumah makannya tuh kayak jualannya berbagai lauk lah ada gitu tuh. Yang datang tuh mobil-mobil mewah. Terus motor juga bukan kalangan motor-motor ya orang yang di bawah lah ibaratnya. Itu saya ngeliat sosok tinggi, besar, berbulu, matanya merah melotot. Itu saya di situ langsung kayak patung, diem, mau kabur nggak bisa, mau pingsan nggak bisa. Ada di satu ruangan, itu di tengah-tengah ada Pak Haji sama Bu Haji, Bang. Kayak lagi ritual. Di hari Senin itu omset 20 juta membludak, Mang. Kenapa beli ayam cemani sama kambing? Itu buat ngegantiin nyawa kakak kamu. Sampai segitunya, Mang. Sampai saya rela utang demi kesembuhan kakak saya. Akhirnya dia gak tahu ini ibunya, dia gak tahu saya adiknya, dia gak tahu orang-orang lain. Bener-bener hilang ingatan sama sekali. Padahal Pak Haji dan Bu Haji ini baik ya. Baik banget, Mang. Kalau minjem uang gimana? Kalau pinjam uang juga kasbon boleh, Mang. Cepet ya? Cepet. Di sebuah rumah makan yang sibuk tanpa jeda, pembeli makan dengan lahap tanpa rasa curiga. Suasana dapur yang gelap seolah menjadi pertanda tentang ritual hitam yang melariskan usaha. Sesaji disiapkan untuk sosok jin penjaga harta, dengan tumbal nyawa sebagai persembahan yang diminta. Pesugihan demi ramainya usaha warung makan ini dijalankan secara rahasia oleh bos Mbak Caca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Mudah-mudahan sobat selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya melimpah rezekinya seperti biasa ya. Amin. Semua urusannya lancar, gak ada hambatan. Hari ini Mang Ei dan tim menghadirkan narasumber yang akan membagikan pengalamannya di tahun 2017 ya. Iya betul. Dan ini kisahnya tidak terlupakan oleh si narasumber. Sampai sekarang masih terbayang-bayang. Masih terbayang, masih teringat. Ya, karena belum lama juga ya tahun 2017. Iya betul. Namanya Mbak Caca. Apa kabar Mbak Caca? Alhamdulillah baik, Mang. Sehat-sehat ya? Iya. Jadi harus pakai masker nih mau cerita ini. Harus karena Harus. masih aktif. Masih aktif ya? Masih. Yakin ini nggak diketahui orang ya? Enggak. Amin. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan orang nggak tahu dan ceritanya membawa hal positif ya, pesan positif Pesan. untuk kita semua. Jadi kenapa mau diceritakan kisahnya? Karena masih teringat kakak saya mau jadi tumbal pesugihan oleh bosnya, yang alhamdulillah masih bisa selamatkan. Sampai sekarang masih bisa hidup. Oh, serem juga ya. Oke, jadi Mbak Caca ini sebagai saksi ya, menyaksikan kejadiannya semua. Menyaksikan, karena kebetulan saya sama kakak saya itu kerja bareng. Si pelaku pesugihan ini kayanya seperti apa sih? Kaya banget, Mang. Kaya banget. Kaya banget. Kaya aja atau kaya banget? Kaya banget. Kaya banget ya. Itu ruko sampai beli 2. Terus tanah di mana-mana, rumah banyak, mobil mewah. Kaya banget, Mang. Segala ayahnya. Segala ada. Oke. Jadi sobat, hari ini Mang Ei dan tim berada di rumah Poedel van der Meer. Rumah seorang Belanda yang sudah ditinggalkan mungkin sekitar 6.000 tahun yang lalu ya. Kalau kita mau mempelajari atau mengenal sedikit goibullah atau sedikit hal mistik dengan cara yang benar, kita bisa berkomunikasi Mbak Nabila dengan benda-benda, walaupun ini benda mati, mereka juga punya soul. Mbak Caca merinding gak berada di rumah Belanda ini? Lumayan merinding. Merinding ya? Merinding
seperti ada sesuatu ya. Oke, jadi sobat tonton kisahnya sampai akhir ya. Kisah yang harus didengarkan, jadi tonton dari Mbak Caca. Malam mencekam, Semakin malam semakin mencekam. kita nonton Mbak Caca. Jadi awal mulanya tuh di tahun 2017 saya baru lulus sekolah Mang E. Nah, saya yang bingung cari kerja, mau cari kerja di mana, sedangkan saya udah nyoba nge-link ke teman-teman, nge-link ke sosial media tapi belum ada panggilan. Kebetulan saya tuh orangnya introvert, pendiam, yang nggak punya banyak temen. Jadi susah cari informasi loker kerja gitu. Di saat itu saya ingat kakak saya kerja di salah satu rumah makan terbesar yang ada di Jawa Barat. Maaf ya Mang E, sebelumnya saya nggak bisa nyebutin kotanya karena nggak enak, ditambah lagi masih aktif. Akhirnya saya ngobrol sama kakak saya. Ada loker nggak ya? Terus kakak saya jawab kayak yang, mau kerja di tempat AA. Yakin kamu mau kerja di tempat AA? Capek loh. Pulangnya juga malam, kan bukanya dari sore Mang E kebetulan. Terus saya dengan lantang jawab ya, iya gak apa-apa, daripada nganggur terus. Kasian, di rumah juga kan butuh biaya, kasihan mamah juga. Jadi udah lama nganggur ya? Udah lama nganggurnya Mang E, lumayan sekitar 6 bulan dari lulus sekolah itu. Yang kerja di rumah itu posisinya cuma kakak saya doang satu Mang E. Di situ tuh posisinya buat bantu-bantu AA juga niatnya, karena kakak saya yang kedua ini masih nganggur juga sama, tapi kakak saya mau berangkat ke luar negeri nunggu. Terus orang tua saya juga bilang kayak mau yokin ke kakak saya kayak udahlah masukin nih Caca kerja daripada Caca di rumah terus nganggur. Syukur-syukur misalnya ada perusahaan yang manggil ya nanti keluar, cuma jadi buat loncatan aja. Kayak gitu Mang E. Selang obrolan itu tuh kakak saya cuma jawab, ya udah nanti disampaikan ke Pak Haji sama Bu Haji. Kebetulan yang punya rumah makan itu tuh Pak Haji sama Bu Haji Mang E. Dari situ beberapa hari dari obrolan itu kakak saya ngomong ke saya kayak yang, Nok nanti besok dateng ya ke tempat AA kerja. Nanti berangkatnya bareng AA aja. Pak Haji sama Bu Haji mau tahu Nok beneran mau kerja apa enggak. Nah dari situ saya seneng banget tuh Mang E, kayak gembira. Akhirnya ada yang manggil saya kerja juga gitu. Walaupun nggak tahu saya di situ diterima apa enggak gitu. Yang penting kan udah ada panggilan interview. Selama ini kan saya cuma naruh-naruh lamaran atau apa tuh nggak ada yang manggil gitu. Interview pun nggak ada. Akhirnya besoknya saya ke situ Mang E sama AA ke rumah makan itu. Itu pas saya datang rumah makannya gede banget Mang E. Ramai juga. Rame banget, yang datang tuh mobil-mobil mewah. Terus motor juga bukan kalangan motor-motor ya orang yang di bawah lah ibaratnya. Ditambah itu kan posisinya 2 ruko dijadiin satu Mang E. Jadi gede banget. Jualannya apa itu jenis makanannya? Jualannya cuma nasi doang Mang E, kayak nasi campur gitu. Nasi campur. Nasi campur. Rumah makannya tuh kayak jualannya berbagai lauk lah ada gitu tuh. Prasmanan gitu? Enggak, dilayanin. Jadi bukan yang prasmanan. Jadi proporsinya tuh ada harganya tuh Mang E. Saya dateng, saya disambut baik lah sama si Pak Haji sama Bu Hajinya ini. Kayak Pak Haji sama Bu Hajinya tuh kayak ngobrol, oh ini Caca, adiknya Iki. Nah Mang E sebelumnya nama yang ada di sini nih udah saya samarkan semuanya dulu biar nggak ada kesalahpahaman. Dari situ saya ngobrol sama Pak Haji sama Bu Hajinya di tempat kasir. Tempat si Bu Hajinya ini biasa melakukan pembayaran. Saya ngobrol terus Pak Haji kayak nanya, yakin Caca mau kerja di sini? Tuh lihat kerjaannya capek loh. Terus juga kan rame terus warungnya.
Bu Hajinya juga ngeyakinin kayak yang, yakin Ca, lihat karyawan di sini nggak ada berhentinya. Paling berhenti juga paling maghrib sama nanti menjelang malam. Saya dengan lantang jawab, yakin Bu, nggak apa-apa. Saya mau kerja, saya niat kerja. Lumayan buat bantu-bantu di rumah. Bu Haji sama Pak Hajinya ngobrol tentang ya identitas saya, kayak kamu lulusan apa, sekolah di mana, kayak gitu. Terus akhirnya siap kerjanya kapan Caca? Si Pak Haji tuh ngomong kayak gitu. Akhirnya saya jawab, hari ini juga bisa Pak kalau emang mau. Nah si Pak Hajinya tuh ngomong, oh ya udah besok aja ya masuk kerja bareng sama si Iki. Besok saya datang ke situ, saya ngobrol lagi tuh sama Pak Haji sama Bu Hajinya tentang kayak gajinya sehari 50.000 nggak apa-apa, tapi nanti ada bonus kalau omsetnya besar. Ditambah lagi boleh makan Mang di situ, dapat makan lah jatah makan karyawan. Dari situ Pak Haji sama Bu Hajinya, ya udah hari ini kan kamu mulai kerja, nanti kamu dipandu ya sama Sinta. Ada salah satu karyawan di situ Mang Akhirnya si Sinta nih dipanggil sama Bu Haji, kayak Sinta sini dulu. Sinta sambil jalan terus samperin Bu Haji sama saya di situ di kasir. Terus si Bu Haji ngomong kayak yang, iya Sinta bantuin Caca ya. Ini Caca karyawan di sini baru, adiknya Aiki, ngomongnya kayak gitu. Oh iya Bu, sok room tour dulu, bahasa zaman sekarang Maya, maksudnya ngasih tahu space mana, ruangan mana, terus apa yang boleh dan nggak boleh dilakuin di sini. Akhirnya saya diajak tuh sama Sinta hari pertama, kayak yang ke atas, diajak ke atas, terus dikasih tahu Mang kayak ini ruangan Pak Bos ya, kamar Pak Bos, nggak boleh dibuka, nggak boleh disentuh sama siapapun. Yang sebelah kiri, ingat ya Ca, yang sebelah kiri nggak boleh dibuka. Si Sinta ngomong begitu Mang Kalau yang kanan itu tempat refillan, refill makanan dingin tuh yang sudah mateng tuh Mang Jadi misalnya di bawah habis, itu kita ngambilnya di situ di ruangan itu. Nah terus ini dapur bersih dan ini dapur kotor. Terus juga dikasih tahu ini toilet buat karyawan sama ini toilet buat Pak Bos sama Bu Bos. Jadi toilet juga dipisah. Saya diajarin tuh, saya turun lagi ke bawah. Akhirnya saya dipandu terus tuh, setiap ngelayanin orang, saya diliatin sama si Sinta. Setiap saya bikin minuman, saya diantar sama Sinta. Nah setiap saya ke atas ngambil refillan, itu juga saya diantar sama si Sinta Mang Kurang lebih selama 2 minggu saya tuh dikawal sama si Sinta nih, diajarin, belum dilepas. Nginjek ke 3 minggu itu saya dilepas Mang Sendirilah, bisa ngelayanin sendiri, bisa ngambil refillan sendiri. Bu Bos juga tahu saya cepet nangkep Bu Hajinya. Akhirnya di minggu ketiga nih saya dapetin bonus Mang karena kerjanya cepet. Kan di situ gajinya mingguan. Jadi seminggu sekali gajian Mang Nah 350. Karena seminggu sekalinya ada libur. Seminggu tuh 1 kali liburnya. Ada satu ketika di malam Jumat itu saya disuruh tuh sama si Pak Haji, Ca, taruh ini ya, kresek ini di depan ruangan sebelah kiri. Tapi tolong jangan pernah buka ruangan itu ruangan Bapak, privasi Bapak. Dia ngomong kayak gitu. Akhirnya saya naruh tuh Mang di situ. Jumat pertama, Jumat kedua juga saya bantu naruh. Di Jumat ketiga nih, saya ngeliat Mang ketika lagi refill makanan di atas, inget banget di jam 9 malam. Sendirian, posisinya karyawan di bawah lagi rame, saya refill sendiri ke atas. Itu saya ngeliat sosok tinggi, besar, berbulu, matanya merah melotot, tanduknya potong 1. Itu di kamar sebelah kiri yang biasa saya naruh kresek itu.
Itu saya di situ langsung nggak bisa apa-apa Mang kayak patung, diem, mau kabur nggak bisa, mau pingsan nggak bisa. Jadi kayak orang kayak patung aja, kayak patung bener-bener. Dari situ ada karyawan yang naik ke atas, mungkin karena sayanya lama kali ya ngambil refillan, ditepok lah, saya langsung nangis Mang di situ langsung nangis ngeliat sosok itu, kayak sosoknya menyeramkan banget. Saya langsung nangis jengker, saya langsung meluk tuh karyawan di situ. Ada namanya Mbak Dewi juga. Di situ saya langsung meluk. Terus si Mbak Dewi tuh menenangin kayak, "Kenapa, Cak? Kenapa?" Saya cuma jawab, "Nangis aja, Bang." Sampai akhirnya saya diturun ke bawah. Terus dikasih minum, terus Pak Haji sama Bu Haji juga nanya, "Kenapa, Cak? Ngeliat apa?" Dari situ saya belum berani cerita tuh Mak. Akhirnya saya udah tenang, saya disuruh pulang tuh. "Udah Cak, pulang aja, kalau emang kondisi kamu belum fit mah," kata Pak Haji sama Bu Haji. Akhirnya saya pulang tuh, diantar sama kakak saya si Iki. Kebetulan Iki itu bagiannya cuma di depan doang Mak, cuma ngelayanin, nggak yang nganter-nganterin tuh, jadi fokus di depan doang. Kebetulan saya itu kesana kesini masih nyambat lah ibaratnya. Dari situ saya pulang, saya cerita ke mama saya. Kayak mama saya kan pasti nanya, "Kenapa pulang jam segini?" Terus saya cerita, "Mah tadi ngeliat di atas orangnya tinggi besar, melotot ngeliatin ke Mbak. Mbak kayak takut, mau kabur gak bisa, mau ini gak bisa." Terus saya ditenangin, dikasih air putih, akhirnya saya tidur tuh di samping mama saya. Sampai besok pagi tuh kelupaan, sampai tidur ke bawah tidur gitu. Sorenya saya normal lagi berangkat Mak. Tapi saya tuh trauma gak mau ke atas sendiri jadinya. Akhirnya setiap disuruh refill makanan saya minta anter sama si Sinta atau gak Mbak Dewi ini. Dari minta anter ke atas sering banget minta anter gitu. Gak kerasa ketemu lagi Mak sosok itu tuh. Tapi yang ngeliat saya sama Mbak Dewi. Saya sama Mbak Dewi ngeliat itu Mbak Dewi langsung pingsan. Saya bener-bener kayak kemarin aja gak bisa ngapa-ngapain. Biasanya di jam berapa itu? Di jam 9 atau jam 10 Mang Malam. Karena posisi buka warung kan dari jam 3 sore sampai tutup tuh jam 1 atau jam 2. Tutup warung tuh. Itu saya ngeliat lagi Mang Mbak Dewi langsung pingsan. Saya kayak orang kemarin aja. Yang gak bisa, mau kabur gak bisa, mau pingsan gak bisa gitu. Kakak saya ke atas ngenepuk saya lagi. Terus saya nangis lagi Mang Terus karyawan pada ke atas kan ngebopong si Mbak Dewi ini. Kayak Mbak Dewi terus nenangin Mbak Dewi juga minum, akhirnya Mbak Dewi pulang, saya tetap lanjut kerja pada saat itu. Saya fokus kerja, tapi saya udah gak mau ke atas saat itu, udah bener-bener gak mau ke atas. Sampai beberapa hari saya kerja tuh saya bener-bener gak mau ke atas Mak Sampai kalau misalnya mau ke toilet pun saya numpang ke toko sebelah. Gak mau gitu tuh, ke toilet yang di atas saya gak mau. Beberapa bulan saya kerja, saya ada tuh ponakannya Pak Bos sama Bu Bos. Hari pertama sering main, terus tiap akhir-akhir ini nih main terus tuh ke warung. Tadinya nggak pernah main ke warung. Terus pertama kali main kayak dimanjain banget tuh kayak makan tinggal makan, disiapin. Terus kalau misalnya mau jajan dikasih jajan. Sampai beberapa minggu tuh makan jajan apa di warung terus. Sampai anak-anak atau remaja? Anak-anak umurnya sekitar 8 tahun, perempuan. Itu sering banget ke warung gitu tuh. Kayak tiba-tiba ke warung tanpa sama ibunya. Jadi sendirian gitu kan, karena posisinya warung sama ponakannya ini nih rumahnya depan belakang Jadi warungnya di depannya, rumah si ponakannya ini di belakangnya. Yang gak beda jauh gitulah rumahnya. Sering banget kayak tiap ke situ nanti jajan es krim. Nah kalau jajan es krim tuh sama saya kalau jajan ke warung gitu, misalnya dikasih duit nih sama Bu Haji, "Cak, anterin si Fitri," kita sebut aja Fitri ponakannya ya. "Fitri jajan sana ke warung," jadi dianterin. Terus sering banget Bu Haji tuh ngasih baju, kayak ngasih mainan gitu manjain lah, ngemanjain banget gitu tuh. Pada satu ketika si Fitri ini 2 hari ini nih nggak ke warung. Sampai saya nanya ke Bu Haji kayak, "Bu, kok tumbennya si Fitri ini nggak main ke warung? Biasanya kesini terus, biasanya tiap buka warung tuh langsung datang tuh Kalau udah dapet makanan atau apa dia pulang."
Nah ini 2 hari ini nggak kesini, nggak ke warung. Nggak lama saya nanya ke Bu Haji tuh malam tuh saya dapat info dari Bu Haji nih, bahwasanya si Fitri udah meninggal Mang Si Fitri udah meninggal itu abis maghrib lah saya dikasih info sama Bu Haji. Fitri katanya meninggal, Cak. Coba kamu datang ke rumahnya. Ini ibu udah beliin makanan buat yang takjiah. Kamu bawa ya, ibu nggak bisa ninggalin warung. Bilang sama si ibunya Fitri. Kebetulan ibunya Fitri ini kayak kakaknya dari Pak Haji, Mang Ya udah kan deket ya. Saya jalan bawa tuh makanan 2 kresek gede, makanan semua ke rumahnya si Fitri. Saya naruh tuh di belakang rumahnya. Abis saya naruh, ibunya kan nangis terus tuh. Saya coba buka tuh si mayat karena saya penasaran ya kenapa, sakit apa, perasaan 2 hari kemarin tuh biasa-biasa aja gitu. Terus juga Bu Hajinya juga nggak ada yang kayak ngasih kabar Fitri sakit gitu, enggak Mang Dari situ saya buka, saya ngeliat itu Mang muka biru semua, muka biru, bibir biru, terus badan tuh kayak kayu Mang kayak orang setruk, kayak nggak bisa ditekuk tuh badan. Biasanya kalau orang meninggal kan dibopong tuh ngeleyet tuh lemes gitu kan ya, karena udah nggak ada nyawa. Ini mah enggak Mang tegak aja kayak kayu, dibopong juga. Sampai saya ngomong tuh ke ibunya si Fitri, nanya lah, maksudnya ibu kenapa ya Fitri kok 2 hari nggak main-main tiba-tiba langsung meninggal gini. Biasanya beli es krim sama saya, sekarang enggak. Gitu Mang Terus ibunya tuh nangis aja. Iya Nok, kemarin tuh ya pulang dari warung tuh dia bawa es krim. Nah pulang minum es krim abisin es krim tuh dia tiba-tiba geletak Nok. Ngegeletak tuh tiduran. Dari tiduran itu tuh gak bangun-bangun, gak ada suara, gak ada apa. Dibangunin sama ibunya kan posisi maghrib tuh. Itu gak bangun sama sekali, gak gerak Mang Gak gerak, gak ada omongan, gak ada apa, dengan mata melotot kata ibunya. Sampai akhirnya si Fitri ini dibawa ke rumah sakit Mang Diinepin sehari di rumah sakit nih. Nah kata si dokter ini nih, di rumah sakit gak ada penyakitnya Mang si Fitri tuh. Sama sekali sampai di scan katanya, kata si ibunya Fitri tuh. Gak ada Nok, gak ada penyakitnya. Akhirnya keluarga bawa pulang lagi tuh. Setelah dibawa pulang baru Fitri dinyatakan meninggal dunia Mang Akhirnya dari situ ya ibunya nangis terus Fitri dimakamkan. Ya saya pulang tuh ke warung kan. Saya pulang ke warung, terus Bu Haji nanya, sakit apa Cak? Si Fitri. Terus saya jawab, itu Bu gak ada sakitnya aja, tiba-tiba kayak orang setruk. Bu Haji katanya pulang dari sini coba Bu, pulang dari pas beli es krim sama saya. Dia pulang ke rumah, ngegeletak, terus udah gak ada, udah meninggal. Terus Bu Haji cuma bilang, iya ya aneh ya, penyakit zaman sekarang. Cuma kayak gitu doang Mang responnya, nggak ada respon yang gimana gitu, kasihan atau apa, nggak ada sama sekali. Ya udah Cak, kamu ngelayanin lagi, tapi nanti ibu malam nitip kunci ya ke kamu pulang bawa kunci warung, ibu mau ke rumahnya si Fitri, ngomongnya kayak gitu. Saya ngelayanin lagi, saya seperti biasa, tapi saya nggak mau ke atas Mang karena masih trauma yang ketemu itu loh. Saya nggak mau ketemu. Akhirnya dari situ di hari Senin itu omset 20 juta membludak Mang Seabis meninggalnya si Fitri ini nih, omset langsung 20 juta. Padahal ya kita yang ngelayaninnya kayak biasa-biasa aja gitu. Kayak yang enggak kayak yang enggak banyak banget, enggak. Kayak yang enggak sedikit banget, enggak. Cuman Hari biasa berapa? Hari biasanya 8 juta, 10 juta. Nah ini bisa sampai 20 juta Mang Abis si Fitri meninggal ini nih, di hari Seninnya. Itu langsung 20 juta melejit. Itu si Pak Haji sama Bu Haji tuh ngajak makan-makan kita Mang Kayak ngasih bonus, terus sekalian makan-makan lah. Ibaratnya ngerayain omsetnya naik. Seneng lah karyawan kan, dikasih begituan. Hari demi hari. Itu tuh udah tuh gak ada gangguan. Sampai akhirnya di 2018 Mang Di 2018 kita karyawan ya biasalah ya kerja
Ada yang nyapu, ada yang nge-refill, ada yang nganuin. Ada satu karyawan, kita sebut aja namanya Mul ya. Si Mul ini diajak nih Mang sama Pak Haji keluar, kayak yang Mul ayo antar bapak. Tapi yang diajak cuma Mul doang, Pak Haji, yang lain enggak. Terus ditanyain sama Mul, kemana Pak? Ya udah yuk cari kopi sekalian buat anak-anak, buat karyawan. Katanya kayak gitu Mang Ya kita seneng dong, mau dikasih kopi ya ibaratnya. Dikasih gratisan traktiran sama Pak Haji sama Bu Haji kan. Kita kerja biasa, si Mul sama si Pak Haji nih keluar Mang Keluar. Terus ternyata kopinya cuma dapat 1 Mang Si Mul doang. Kata Pak Haji jawabannya, maaf ya traktirannya besok lagi. Ini kopinya habis, di sananya cuma ada 1, jadi ya kan ngajaknya Mul, jadi Mulnya yang dikasih. Katanya kayak gitu Mang Jadi ya udahlah, kita mah nggak terlalu mengharapkan ya, cuma kopi cup doang. Akhirnya Mul tuh disuruh santai tuh sama si Pak Haji sama Bu Haji. Ngobrol lah si Mul nih sama Bu Haji sama Pak Haji di dekat kasir. Itu tuh ngobrol. Sepulangnya beres-beres itu posisinya lagi tutup cepet Mang Nggak tahu kenapa, walaupun belum habis si Pak Haji sama Bu Hajinya nih minta tutup warung cepet tuh. Di jam berapa ya, jam 10-an si warung tuh minta tutup. Udah tutup aja, sayanya capek. Alasannya kayak gitu. Tutup aja, saya capek, mau istirahat ya, nanti besok lagi lah. Terus kan karyawan pada nanya, ini Bu Eman mau bazir, masakannya masih banyak. Udah gak apa-apa, kemarin kan kita omsetnya banyak dari kemarin-kemarin tuh Mang ya 8 juta, gede lah rumah makan 8 juta di tahun 2018 kan. 10 juta kadang. Dari situ tutup cepet tuh di jam 10-an. Karyawan bubar. Itu jam 1 malam kakak saya dapat info Mang bahwasanya si Mul langsung meninggal. Saya bisa dapat info tuh, kakak saya tuh punya teman yang sekampung sama si Mul. Jadi bisa ya kontekan lah. Kakak saya sama saya langsung dong ngelayat, karena kebetulan beda desa doang. Di sana karena kebetulan saya kan masih melek ya di jam-jam segitu. Beda desa, saya tuh datang sama kakak saya ke sana Mang Terus kan kalau di desa-desa kan masih ditutupnya masih setengah ya. Kepalanya masih belum ditutup maksudnya. Dari situ saya ngeliat Mang dia percis banget sama kayak Fitri. Mang meninggalnya mukanya biru semua. Mukanya biru kayak orang gak ada darah gitu tuh Mang Biru, terus badannya kaku Mang Kata kakak saya yang ngegotong untuk mandiin itu bener-bener badan tuh kayak kayu Mang Karena kebetulan kakak saya sama saya tuh ngikut sekalian nguburin, karena nguburinnya kan besok pagi. Sampai saya gak tidur Mang di rumahnya si Mul ini sama kakak saya. Kakak saya ikut mandiin, jam 2 malam ikut mandiin. Itu badan kayak kaku, kayak kayu. Kaku total, ditekuk gak bisa, diapain gak bisa. Saya taunya itu karena kakak saya ngomong, bilang ke saya, Nok, badannya Mul kayak kayu Nok, gak bisa ditekuk, gak bisa apa. Aduh, saya kepikiran Mang langsung kepikiran kayak ngelihat si Fitri, keponakannya si Pak Haji ini, kok bisa sama kayak si Fitri ini gitu tuh Mang Dari situ besok pagi saya pulang, itu dimakamin, si Mul dimakamin. Gak lama kemudian kan jam 3 berangkat ke warungnya. Jam 3 saya berangkat lagi tuh Mang Walaupun saya di situ tidur cuma beberapa jam doang tuh, jam 3 saya berangkat sama kakak saya si Iki. Nah terus Pak Haji sama Bu Haji ngomong, katanya, Cak, Iki sini dulu, ibu mau nanya. Nanya lah, kita ngobrol tuh. Kakak saya sama saya kebetulan yang datang ke rumahnya si Mul pas dikabarkan Mul meninggal tuh cuma saya sama kakak saya doang Mang Saya diituin, dipanggil, Iki itu si Mul kenapa Ki? Gak tahu Bu, tiba-tiba meninggal. Terus ya jawabnya, kata ibunya mah gak sakit Bu, pulang kerja tuh ngomongnya langsung bleger aja. Langsung ya bleger aja lah, gak ditanyain gak jawab apa gak jawab. Terus tiba-tiba tiduran Bu. Tiduran tuh terus bener-bener kayak orang stroke.
nggak bisa ngapa-ngapain, ditanya nggak jawab, badan kaku nggak bisa digerakin. Nah mau disempet dibawa ke rumah sakit tuh ternyata udah nggak ada duluan si Emul nih Mang. Terus ya ibunya nanya, ya Allah kasiannya si Emul, padahal malam masih baik-baik aja, masih dikasih kopi, masih ditraktir sama bapak. Pak Hajinya juga ngomong kayak gitu Bang. Si Pak Bapak sama Ibu tuh ngomong, ya udah nanti saya mau ke sana, nanti yang jagain kasir anak saya, kata si Pak Haji sama Bu Haji. Jadi si Pak Haji sama Bu Haji ini nih kalau nggak salah di jam 4 nih ke sana Mang, ke rumahnya si Emul kayak ngelayat gitu. Tapi nggak lama, cuma paling sekitar setengah jam lah. Terus balik lagi. Dari situ itu besoknya Mang, omset langsung gede-gedean lagi Mang. Langsung di 18 juta, 20 juta, sampai si bos ini nih beli mobil baru dalam jangka seminggu dengan omset segitu Mang. Itu Mang langsung beli, melejit. Dari kematian siapa? Fitri ya? Dari Fitri, jangka kan 1 tahun. Oh itu udah Ke 1 Emul. tahun ya? Karena jangkanya 1 tahun Mang. Jadi setiap 1 tahun tuh kayak ada aja gitu tuh. Tapi karyawan belum ada yang curiga. Belum ada yang curiga. Sampai ya saya masih tetap disuruh kadang kalau sayanya lagi lelayan ya, kadang si Sinta, kadang Dewi yang nyaruh kresek itu tiap malam Jumat. Kadang kan saya penasaran tuh nanya ke si Sinta, kreseknya isinya apa sih? Kenapa sih nggak boleh dibuka Kak itunya, si ruangannya? Si Sinta cuma jawab, biasanya bapak tuh ngaji kalau malam Jumat tuh. Ngajinya tuh pokoknya dari jam 8 lah sampai jam 10-an baru turun. Emang iya Mang, kalau diperhatiin tuh nanti jam 8 naik bapak nih, tiap malam Jumat jam 10 turun, rerewang lagi gitu. Sampai kayak gitu Mang, sampai kenapa sampai nggak boleh karyawan ngebuka itu, sampai digembok Mang. Si kamar itu tuh, si ruangan itu sampai digembok. Tapi ibadahnya rajin ya Pak Haji? Ibadahnya rajin Mang, sholat. Bu Hajinya juga tepat waktu terus, maghrib kesana, nanti anaknya yang gantiin, yang ngasirin. Karena kan kebetulan si Bu Haji ini nggak percaya sama karyawan kalau tentang uang ya. Kalau tentang uang nggak percaya. Jadi anaknya yang ngejaga gitu. Itu dari kematian Mul muncul terus kayak omset gede. Saya tuh kayak sampai mikir lagi ya, kayak kemarin Fitri meninggal, ibaratnya kan omsetnya langsung melejit. Nah terus ditambah ini Mul meninggal, omsetnya langsung melejit. Ditambah setiap habis itu tuh saya selalu ngelihat makhluk itu loh Mang. Jadi rasa saya tuh rasa curiganya makin ada. Tapi saya gak berani ngungkapin. Tapi saya pernah nanya ke kakak saya waktu itu, kayak curiga gak sih? Maksudnya kenapa ada kamar di atas gitu tuh. Kenapa kita gak boleh ngebuka? Terus kenapa saya selalu ditampakkan itu? Saya sampai nanya itu Mang. Tapi kakak saya tuh cuma jawab yang udah fokus kerja aja. Selagi kita kerja bener sih udahlah, jangan mikirin yang aneh-aneh. Pada satu ketika di 2019 itu kakak saya Mang, yang biasanya gak pernah bawa makanan dari warung, itu malah mau makan dari warung Mang. Kakak saya makan nih, bawa kayak hawanya lapar terus tuh Mang, katanya. Terus saya bilang lah ke kakak saya kayak yang tumben sih ngomong aja mau makanan dari warung, mau makanan dari warung gitu Mang. Saya cuma jawab nggak tahu, pengen aja makan dari warung. Sampai ngomong aja Mang selama di kerjaan nih, Nok nanti tolong ingetin AA mau bawa makanan dari warung ya, pengen pisan. Padahal selama kerja nih gak pernah Mang bawa makanan dari warung tuh. Dia selalu makan masakan mama. Kebetulan kalau saya sama kakak saya tuh bekal bawa dari mama udah disiapin. Terus nggak pernah kalau pulangnya, maksudnya makan di rumah gitu. Paling di sana kan misalnya maghrib makan makanan bekal, misalnya mau jajan paling yang lewat-lewat apalah gitu. Nggak pernah makanan dari warung. Sampai Bu Haji sama Pak Haji tuh ngegantiin makan kita, karena kita nggak pernah makan di warung tuh ngegantiinnya dengan uang Mang. Dari gaji saya yang seminggu cuma 350, itu saya bisa seminggu itu bisa dapat 600.000 Mang.
di zaman 2018 sampai ke 2019 tuh saya 600.000 seminggu, 600.000 seminggu. Gak pernah namanya itu, kadang lebih dilebihin sama Bu Hajinya. Apalagi kakak saya, karena kebetulan kakak saya tuh udah lama banget kerjanya. Dari situ ngomonglah sama kakak saya, tumben nanti mama marah kalau bawa makanan dari warung karena mama udah masak banyak tadi pas berangkat kan ngeliat ya. Terus kakak saya nggak tahu, Nok, udahlah mau makan dari warung, mau nyobain juga. Dari situ kakak saya bawa tuh makanan dari warung. Itu pulang makan lahap banget makannya kayak orang kesurupan. Sampai mama saya tuh ngomong kayak yang, tumben bawa makanan dari warung, ini mama udah capek-capek masak, nya malah bawa makanan dari warung. Saya juga terheran-heran gitu ya, maksudnya kenapa kakak saya mau makanan dari warung gitu kan, tapi dengan lahap dia makan gitu tuh. Itu gak lama dari situ kakak saya tuh kayak ngantuk hawanya. Akhirnya dia rebahan tuh di teras dia rebahan. Ya kita mah biasa-biasa aja ya, namanya pulang kerja kan ngeliat dia capek, saya juga capek. Kalau saya langsung di kamar. Nah mama saya tuh manggil tuh kakak saya, tapi tuh gak dijawab-jawab sama kakak saya tuh. Kayak Ki masuk, udah tidurnya di kamar. Tapi tuh gak dijawab-jawab, gak ada respon Sampai akhirnya tuh mama saya nyamperin nih kakak saya yang tidur. Gitu tuh, nyamperin. Sampai digoyang-goyang gak bangun. Sampai maksudnya disiram pakai percikan air itu nggak bangun. Akhirnya mama saya gempar dong, Caca, terus manggil saudara-saudara yang lain, tetangga. Iki benar-benar kakak saya tuh kayak si Emul ngejeger aja gitu badannya tuh. Ditanya nggak jawab, digoyang-goyang nggak gerak. Akhirnya inisiatif bawa ke rumah sakit. Langsung itu karena kebetulan tetangga saya punya mobil dan tetangga saya alhamdulillahnya baik-baik semua tuh Dibawalah ke rumah sakit. Sampainya di rumah sakit dicek di apa, tapi normal semua darah apa, sampai kayak orang stroke. Terus akhirnya si pihak rumah sakit bilang, ini Bu mau diseken aja diseken yang dimasukin semua badan tuh di satu ruangan. Terus ditanyain kan soal biaya kan. Dari situ biayanya cukup mahal. Alhamdulillahnya ada saudara yang bisa ngurus BPJS Akhirnya diuruslah BPJS dan jadinya pakai BPJS tuh. Akhirnya BPJS jadi diseken tuh Diseken, nungguin hasil beberapa jam, itu normal semua Sampai dokter bilang, Bu ini gak ada penyakitnya sama sekali. Darah normal, apa normal, benar-benar normal. Diseken juga normal semua, tulang juga nggak ada yang patah, nggak ada yang apa gitu tuh. Dari situ mama saya cuma bisa nangis, mama saya cuma bisa doa. Nah terus mama saya tuh disarankan sama saudara saya. Ada salah satu saudara jauh saya tuh ngomong, coba minta air deh ke orang pinter, kayak gitu. Saya mah percaya nggak percaya sih hal begitu ya. Cuman mama saya lillahi ta'ala demi kesembuhan kakak saya, kira saya memberanikan diri tuh ke orang pintar. Datang kakak saya dirawat, saya minta air tuh ke orang pintar. Saya datang. Nah saya datang berdua sama mama saya. Orang pintar ini udah langsung nebak, mau apa datang sini meminta air, kakaknya sakit ya. Langsung ngomong kayak gitu Terus saya bilang, saya langsung nangis. Terus saya bilang, iya Pak, bisa bantu gak? Kakak saya gak bisa apa-apa, di rumah sakit juga gak ada penyakitnya sama sekali. Sampai benar-benar dicek, diseken tuh gak ada penyakitnya sama sekali. Terus orang pintar ini nih cuma kayak ngejamin mata, terus ngebuka air. Dari situ orang pintar tuh ngomong, nih usapin ke badannya ya, berulang kali. Terus kalau bisa disuapin pakai sendok. Mumpung belum jauh. Itu kata-kata belum jauh tuh kata-kata yang terngiang terus di pikiran saya tuh, kayak sedih, kayak saya takut kehilangan kakak saya.
orang pintar ini bilang, cepetan sekarang ke rumah sakit, diusapin. Mumpung belum jauh, mumpung masih bisa diselamatin. Akhirnya saya bergegas sama mama saya ke rumah sakit. Saya usapin semua ke badannya, dibalurin si air yang dari orang pintar ini. Terus saya minumin pelan-pelan. Itu dari minuman itu kakak saya bisa gerak Mang. Si tangan, si jari bisa gerak. Saya tuh udah ngerasa lega, kayak alhamdulillah akhirnya ada mukjizat yang masih bisa nolong kakak saya. Tapi kakak saya masih belum bisa ngomong, belum bisa melek Mang. Di situ hari pertama saya ke situ, kebetulan airnya habis, saya datang lagi ke orang pintar ini Mang, minta air lagi. Terus si dokternya itu bilang bahwasanya ini nggak ada penyakitnya, nggak bisa lama-lama di rumah sakit, bahwasanya kayak gitu kan, BPJS kan ada waktunya Mang. Dari situ pulang lah, dibawa pulang Mang. Kakak saya nih ke rumah. Nggak lama dipulang dari rumah, saya kan cuti ya beberapa hari. Dari pas kakak saya sakit ini, saya tuh izin Mang ke rumah makan ini. Dateng lah, kayak Bu, Pak, saya izin gak berangkat dulu ya beberapa hari ke depan karena Kak Iki sakit. Bu Bos sama Pak Bos ini nih kayak bener-bener shock tuh Mang. Kayak pura-pura shock aja, gimana sih, kayak yang beneran sakit apa, kenapa sakitnya, orang kemarin biasa aja, kayak gitu Mang. Ya saya dengan ngomong dengan lantang, dengan iya Bu, sakitnya tiba-tiba kayak stroke, tapi pas udah dibawa ini lagi dibawa ke rumah sakit, saya bilang gitu. Dari situ si bosnya cuma bilang, oh ya udah semoga cepat sembuh, nanti kamu berangkatnya nanti ya kalau kakak kamu udah sembuh, ngomongnya kayak gitu. Akhirnya beberapa hari tuh Mang, saya di rumah sakit, saya nggak kerja, saya ngurus kakak saya bolak-balik nyari alternatif lain kan, karena emang di rumah sakit tuh nggak ada solusi. Jadi saya ke orang pinter. Pulang dari rumah sakit, Bu Haji sama Pak Haji ini datang Mang ke rumah. Nengok kakak saya. Nengok, dia bawa orang Mang. Pak Haji sama Bu Haji ini bawa orang pinter. Ngomong ke mama saya, Bu, ini saya bawa orang yang bisa ngobatin anak ibu. Semoga aja bisa membantu ya. Kayak gitu Mang. Orang tua saya ya seneng, gimana ya bisa ada yang ngebantu juga kan. Akhirnya si orang pintar yang bawaan Pak Haji ini nih ngomong Mang, ngelakuin kayak ritual gitu ke kakak saya tuh. Nggak tahu baca doa-doa apa, terus ngomong lah, Bu, ini mau udah disenengin kuntilanak. Kuntilanaknya nggak mau lepas di tubuhnya AA. Udah saya coba pindah-pindahin nggak mau Bu. Itu mama saya langsung pingsan Mang, dikasih tahu itu sama si paranormal yang dibawa sama Pak Haji ini. Saya tuh langsung lemes. Apa kakak saya udah nggak lama lagi? Saya mikirnya udah negatif aja gitu. Saya nenangin mama saya. Nggak lama kemudian Pak Haji sama Bu Haji nih ngomong Mang, udah jangan dibawa kemana-mana ya kakaknya. Nanti diobatin sama Pak Haji sama Bu Haji aja. Nanti Pak Haji sama Bu Haji nyariin orang pinter lagi. Ngomongnya kayak gitu Mang. Pak Haji sama Bu Hajinya pulang, saya dikabarkan sama saudara saya yang jauh, beda desa lah, beda kecamatan. Ngomong, Bi, udah langsung ke orang pinter aja. Ini kontaknya, ini rumahnya. Akhirnya saya tuh nyari orang pinter Mang. Sampai 3 orang pinter saya datengin. Dari situ sore itu orang pintar ini datang Mang, berbarengan. Di jam 3 sore datang. Mereka bertiga tuh ngadain kayak ritual bareng Mang, tiga-tiganya. Walaupun mereka bertiga nih gak saling kenal karena beda-beda daerah saya carinya. Mereka bersatu. Terus ada salah satu orang pintar bilang, beli ayam cemani ya, sama beli kambing buat ngegantiinnya. Posisi saya keuangan lagi nggak ada kan, habis dari rumah sakit, nyari pinjaman ke siapa. Akhirnya ada saudara Mang yang baik banget ngasih pinjaman uang 8 juta
itu buat beli kambing 6 juta, ayam cemani 2 juta. Karena ayam cemaninya jauh nyarinya, sampai beda kota dapatnya. Dari situ 2 hari kemudian ayam cemani sama kambingnya itu disembelih Mang Udah dapet disembelih. Terus si orang pintar bilang, ini udah dijadiin wadal, tapi alhamdulillahnya masih bisa diselamatin. Kenapa beli ayam cemani sama kambing? Itu buat ngegantiin nyawa kakak kamu. Sampai segitunya Mang Sampai saya rela utang demi kesembuhan kakak saya. Akhirnya dari situ kakak saya tuh sembuh Mang abis nyembelih ayam cemani sama kambing tuh sembuh. Sadar tapi kayak orang lupa ingatan. Dia nggak tahu ini ibunya, dia nggak tahu saya adiknya, dia nggak tahu orang-orang lain. Bener-bener hilang ingatan sama sekali. Akhirnya orang pintar ini nih gantian tiap harinya tuh Mang gantian datang, hari ini siapa, hari ini orang pintar ini, hari orang pintar ini, buat terapiin kakak saya Mang Terapinya tuh kayak dipijet-pijet gitu, sarafnya apanya. Terus orang pintar nih ngomong udah tenang, udah nggak jadi wadalnya yang kemarin ditukar itu ayam sama kambing. Terus si orang pintar ini ngomong, ini nih mau jadi wadal dari bos kamu, ngomongnya kayak gitu Mang Terus orang pintarnya tuh ngasih pesan ke saya kayak, kamu kerja di situ juga? Iya. Udah, sekarang keluar cari kerjaan lain daripada kamu selanjutnya. Tapi kamu ngomongnya baik-baik ya, jangan bikin curiga, kata si orang pintarnya tuh Mang ngomong ke saya kayak gitu. Akhirnya kakak saya terapi normal tiap hari, sampai perlahan-lahan tuh ingatannya pulih kembali Mang Kayak inget saya siapa, kayak inget ibu saya, kayak inget orang-orang sekitar, udah mulai kembali lah. Setelah berapa lama itu? Itu kurang lebih sekitar 2 minggu Mang di terapi tuh, terapi rutin. Makan udah mulai mau, ucapan udah ada, ngobrol. Tapi ya bener-bener gak tahu orang tadinya awal-awalnya tuh. Sampai akhirnya bisa kenal saya, bisa kenal mama saya lagi. Dari orang pintar ini ngomong, kamu keluar ya, ini mau jadi wadal bos kamu. Itu saya besoknya langsung resign baik-baik Mang Akhirnya saya berani tuh ngomong, datang ke warung. Saya ngomong baik-baik ke Pak Haji, ke Bu Haji, kayak, Pak Haji makasih udah mau nerima saya yang dari saya gak ada kerja sampai dapat kerja di beberapa tahun ini. Makasih banyak, cuman sekarang gak bisa ngelanjutin kerja di sini lagi karena mau ngerawat AA. Dengan alasan itu Mang saya begitu ngomong ke Pak Haji, Bu Haji. Pak Haji, Bu Haji juga sangat kayak nahan tuh Mang kayak udah nggak apa-apa, kerja mah kerja aja di sini, kamu kerja di mana lagi, kakak kamu juga masih sakit, kayak gitu Mang Posisi di situ tuh warung tuh kelihatannya sepi banget Mang Saya datang tuh sepi banget ninggangnya tuh. Sampai saya ngomong, iya Pak, Bu, maaf banget, saya nggak bisa ngelanjutin ini, saya nggak bisa ngelanjutin kerja di sini, saya mau ngurus AA dulu sampai sembuh. Misalnya kakak saya udah sembuh, saya mau balik lagi, insya Allah Bu, nanti saya ngomong lagi ke ibu. Dari situ Pak Haji sama Bu Haji tuh nahan terus, kayak udah nggak usah keluar, udah di sini aja. Dari situ nahan, akhirnya saya memberanikan diri untuk, enggak Bu, makasih. Terus ibunya juga udah mengiyakan, ya udah nggak apa-apa, sok kamu ngurus kakak kamu. Saya pulang Mang Kakak saya diterapi normal. Ada satu ketika kakak saya sembuh Mang Kakak keinget semua, kebuka semua, udah normal, udah pulih. Saya di WA tuh Mang sama yang ngebantu kakak saya sembuh. Saya di WA, itu pada ngepap Mang Yang satu kakinya kayak kaki gajah, yang satu lebam semua mukanya Mang yang satu lagi perutnya membesar Mang Tapi si paranormal yang saya datengin ini, yang ngebantu kakak saya ini gak marah, cuman bilangnya, nih bebaliknya ke saya, kakak kamu udah sembuh total. Merekanya tiga-tiganya pada bilang kayak gitu Mang
ada yang nerima gitu tuh. Bebaliknya ke dia yang ngebantu kakak saya nerima. Saya ngobrol tuh sama kakak saya kayak yang beneran udah sembuh? Iya udah sembuh. Mau cerita deh. Pada akhirnya kayak gitu Mang. Cerita, Mbak, tahu nggak? Selama Aa koma di rumah atau di rumah sakit, yang ada di komanya Aa, yang ada di alam sadarnya Aa cuma ada di rantai, Mbak. Aa takut, Aa trauma, Aa nggak mau ketemu ibu sama Pak Haji. Aa ada di satu ruangan yang kayak gua gelap banget, Mbak. Itu di tengah-tengah ada Pak Haji sama Bu Haji, Mbak. Kayak lagi ritual. Terus Aa lihat ada Emul, Mbak. Aa lihat ada Fitri di situ. Sama posisinya kayak Aa yang lagi dirantai. Aa cuma bisa nangis. Aa nggak bisa ngapa-ngapain, mau teriak juga nggak ada yang denger. Dari situ Aa tahu kenapa ada di alam itu. Aa sekarang sadar, Mbak. Aa tuh mau dijadiin tumbal kayak Emul, kayak Fitri. Kakak saya ngomong kayak gitu, Mang. Terus kakak saya cerita, Aa baru ingat kenapa Pak Haji sama Bu Haji bisa sekaya itu, Mbak. Di 2015 Bu Haji sama Pak Haji tuh warungnya gak begitu. Warungnya tuh gerobagan. Dan Aa masih jadi tukang cuci piring, Mang. Kakak saya tuh di 2015 yang diupah cuma 15.000, Mang. Selama 2 tahun sebelum 2017, sebelum beli ruko itu. Kakak saya tuh pertengahan di 2016 tuh kakak saya diajak, Mang, sama Bu Haji sama Pak Haji ini. Ngomongnya mau ke rumah saudara di Jawa Tengah. Ikut Yuki. Nah selama perjalanan itu, Mang, kakak saya tuh gak berani ngomong. Kakak saya gak berani nanya. Misalnya mau ke saudara kemana, cuman diajak aja. Mikirnya kan kakak saya jalan-jalan juga, Mang, ke Jawa Tengah kan posisinya. Kakak saya tuh inget, Mang, selama perjalanan tuh si ibu sama bapak ini nih kayak beli kembang, Mang. Berhenti lagi beli kembang, berhenti lagi beli minyak wangi, berhenti lagi kayak beli dupa, berhenti lagi kayak beli kemenyan, sampai terakhir tuh berhenti buat beli daging, Mang. Sampai satu ketika kata kakak saya itu Aa tuh diajak ke satu daerah pelosok banget dan cuma ada satu gubuk tua, Mang, di tengah-tengah itu. Aa cuma disuruh buat turunin barang-barang yang tadi mereka beli. Terus Aa disuruh tunggu di luar. Terus Aa disuruh lagi tuh, ada yang ketinggalan nampan. Kata si Bu Haji, Ki tolong ambilin nampan di bagasi mobil. Posisinya itu mobil masih rental, Mang, kata kakak saya. Kakak saya kan orangnya pendiam manut gitu ya, Mang. Jadi nurut-nurut aja, terus juga gak banyak omong tuh kakak saya tuh. Kakak saya disuruh ngambil itu di bagasi. Kakak saya ngasihin ke Bu Haji. Kakak saya duduk, Mang, disuruh tunggu di luar. Nah selama nunggu di luar tuh kakak saya ngerasa diliatin sama satu sosok, tapi gak tahu wujudnya tuh, Mang. Kayak seperti diawasin, tapi dia ngerasanya merinding. Soalnya mencekam banget, Mang. Soalnya itu rumah tuh di tengah-tengah hutan yang dikelilingi pohon-pohon besar, Mang. Sebelum pulang dari situ ketemulah kakak saya sama yang punya gubuk itu, Mang. Karena kebetulan bapak sama ibunya ini berpamitan. Dan itu yang keluar tuh kakek-kakek, Mang. Udah tua, keriput, terus mukanya tuh pucet, kata kakak saya. Kakak saya diem aja. Kakak saya yang kayak bukan positive thinking ya, kayak kesirep gitu loh, Mang. Kayak diem, nurut manut gitu. Dari situ
pulang dari Jawa itu sempet diajak makan juga kakak saya tuh Mang Beberapa jam perjalanan itu, sesampainya di kota ini, itu beberapa hari kemudian si bosnya ini beli ruko Mang beli ruko yang sekarang ditempatin, dan itu rukonya harganya zaman segitu masih 700 jutaan Mang Kakak saya kaget dong, maksudnya nemenin bos dari 2015 ya kan, dari gerobak kecil sampai bisa beli ruko, sampai yang sekarang pembelinya kalangan-kalangan besar semua Mang Kakak saya di situ. Dari situ kakak saya inget tuh, kayaknya bosnya ini emang ada perjanjian Mang Dan ternyata kakak saya tuh selama kerja di situ juga sama dihantui Mang sama sosok tinggi besar ini, yang matanya melotot, tanduknya patah satu. Tapi kakak saya tuh orangnya diem tuh Mang gak pernah cerita, gak pernah apa. Terus bos tuh sempet datang ke rumah Mang pas kakak saya sembuh tuh, nawarin kerjaan lagi. Kayak mau kerja enggak di sini lagi. Itu kakak saya langsung gak mau Mang Kakak saya langsung masuk ke kamar, langsung kayak orang ketakutan ngelihat bu bos sama pak bos. Karena ngeliatin posisinya, ya dia tuh ngerasa mau ditumbalin gitu tuh, sampai ngerayu, sampai nyuruh ibu saya buat suruh Iki kerja lagi, suruh Caca saya kerja lagi. Tapi karena ibu saya tahu, tapi ibu saya diem, ya udah ibu saya cuma pura-pura nanti ya dibujuk, kayak gitu Mang Pada satu ketika tuh kakak saya ngomong, yang kamu lihat di atas itu ada di dalam komanya AA. Makhluk itu yang mau nyawa AA. Makhluk itu yang ngasih kekayaan ke ibu sama bapak. Sampai kenapa si satu ruangan ini disediain Mang itu buat ritual si ibu sama bapak setiap malam Jumat, untuk ngirim potongan daging, kembang, kemenyan. Dia tuh kayak semacam tetapa gitu Mang Makanya selama Pak Haji sama Bu Haji ini ke atas, kayaknya kata orang-orang ngaji, kata karyawan ngaji, terus ternyata gak ngaji Mang ada semua di mimpi kakak saya. Di haluan kakak saya tuh ada semua, dan itu nyata Mang Sampai kakak saya tuh dalam komanya tuh diborgol, gak bisa lepas, teriak gak bisa, diituin semua Mang Sampai akhirnya kakak saya cuma ketakutan, cuma gak mau ketemu. Akhirnya kakak saya tuh coba nyari kerja juga keluar kota. Akhirnya kakak saya dapat keluar kota, saya masih di daerah ini. Saya jadi bual-bualan Mang Saya jadi cemoohan orang, ngomongnya saya menyebarkan gosip bahwasanya dia melakukan pesugihan. Sampai saya tuh dikucilkan Mang sama karyawan-karyawan situ yang kerja di situ. Padahal karyawan-karyawan di situ kayaknya udah sadar ya, cuman saya nggak berani cerita tuh Mang karena gaji di situ kan lumayan dibanding kerja di lain, apalagi di pabrik gitu loh. Setelah berapa bulan AA pergi keluar kota untuk kerja di luar kota, saya masih nganggur. Saya dapat kabar tuh Mang dari si Sinta, ditelepon lah. Sa, kamu mau tahu nggak? Ini anaknya Bu Bos meninggalnya di atas plafon di warung, tanpa sebab, tanpa cerita, tanpa apa. Nah si bos ini punya anak cuma satu Mang anak ini doang, laki-laki. Dan sekarang anaknya itu meninggal Mang diri, dan gak tahu sebabnya apa. Taunya itu ketika buka warung, anaknya udah ditemuin salah satu karyawan, dan ngegantungnya itu di atas plafon di depan pintu yang gak boleh karyawan buka Mang Dari situ saya gak berani ngedeket lagi, saya pun gak ngelayat karena saya takut. Saya diem aja. Akhirnya saya sama keluarga saya pindah rumah Mang dari situ, karena saya
nggak mau terlalu deket juga tuh sama warung, sama Pak Haji sama Bu bosnya itu, karena masih disamperin untuk kerja kan. Saya nggak mau, akhirnya keluarga saya pindah rumah Mang ke salah satu daerah. Kakak saya di luar kota sekarang, saya juga sekarang udah pindah rumah sama keluarga saya. Alhamdulillah sekarang udah aman, tenang, nggak pernah ngegangguin apapun lagi, nggak ngerasain apapun lagi sekarang. Terakhir ketemu atau ngelewat rumah makannya kapan? Terakhir di 2022 Mang 2022. Seperti apa kondisinya? Sekarang malah cuma satu toko Mang satu ruko. Tadinya kan 2 ruko dijadiin satu. Sekarang yang bukanya cuma satu ruko Mang Menurun ya? Kayaknya menurun Mang cuman nggak tahu tuh. Cuman saya dapat info karena Sinta juga kan keluar, karena saya dekat kan sama Sinta di karyawan di situ. Itu menurun terakhir, dan Sintanya juga keluar. Karena saya ceritakan tentang kakak saya Iki ke Sinta ketakutan, jadi Sinta juga beberapa bulan dari saya resign, Sinta juga resign. Jadi karyawan sudah tahu semua? Kebetulan karyawan yang tahu tuh cuma si Sinta doang Mang karena saya cerita cuma sama Sinta. Tapi nggak tahu kalau Sintanya cerita sama yang lain atau enggaknya, saya nggak tahu. Karyawan lain belum curiga lah ya? Belum. Padahal kalau kematiannya itu setiap tahun? Padahal setiap tahun Mang Oke. Jadi terakhir tahun 2022 masih ada ya? Masih ada, cuman satu ruko sekarangnya. Berkurang gitu. Betul. Ada pesan untuk penonton? Jadi hati-hati dalam memilih pekerjaan mungkin? Iya, hati-hati aja kalau ada yang mencurigakan, sekiranya tidak masuk akal, lebih baik resign, karena pekerjaan di Indonesia itu banyak juga kok. Jangan mau instan atau gaji gede tapi resikonya juga ikut gede. Padahal Pak Haji dan Bu Haji ini baik ya? Baik banget Mang Kalau minjem uang gimana? Kalau pinjam uang juga kasbon boleh Mang Cepet ya? Cepet. Mau berapa aja boleh. Mau berapa aja dikasih? Dikasih. Pernah nyoba? Saya nggak pernah alhamdulillah, karena kakak saya juga nggak pernah Mang Nah yang pernah nyoba itu Simul itu Mang Ya sayang ya? Karena ke karyawan tuh sering banget kan, karyawan kan apa ya, orangnya maksudnya termasuknya boros ya. Kalau saya kan bawa bekal ini, kalau karyawan kan suka pada jajan. Kalau saya sama kakak saya alhamdulillah kebetulan enggak Mang Mbak Caca bekerja tanpa prasangka, menganggap rumah makan itu penuh kehidupan. Namun kematian datang terlalu sering, mengambil teman-temannya satu persatu, membiarkan tubuh mereka membeku seperti patung, seolah jiwa mereka ditarik oleh sesuatu. Dan ketika AA ikut tumbang, Mbak Caca tahu ada yang tidak beres. Hingga akhirnya seorang spiritual mengungkap kebenaran yang tak mampu ditelan oleh akal. Tempat itu bukan sekedar usaha, melainkan altar bagi harta yang hanya kenyang jika diberi tumbal manusia. Info untuk sobat semua yang belum mencet tombol gabung dan belum masuk ke member area, silakan jalan-jalan di situ untuk nonton kisah-kisah yang tidak ada di video regular ya. Karena di sana ada kisah mistis yang tidak bisa ditampilkan di sini. Oke, mudah-mudahan sobat suka dengan fitur tambahan dari Malam Cekam.